Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kedatangan teman-teman dari Ruang Cinta Al-Quran maupun dari teman-teman peserta baru yang baru tahu program kita Ruang Cinta Al-Quran. Di sini selamat datang di portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran di episode ke-7. Alhamdulillah, alamin, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat untuk mengikuti portal pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan kita jalan, yang memberikan kita naungan hingga ke hari kiamat kelak. Oke, kalau begitu untuk hari ini sebagai gambaran saja untuk teman-teman yang baru saja bergabung, portal ini adalah sebuah acara yang mana di sini kita diskusi bersama, ngobrol bersama tentang tajwid. Jadi kami mengharapkan teman-teman semuanya untuk aktif berpartisipasi, saling berbagi terhadap apa yang mungkin belum tahu dan apa yang diketahui supaya nanti kita semakin bertambah ilmunya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk portal pada hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah agar semuanya berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan pemateri kita, yaitu ada Mas Wahyu. Mungkin yang belum kenal, monggo nanti bisa sekalian memperkenalkan diri ya Mas Wahyu untuk yang baru-baru yang belum tahu. Dan di sini untuk materi yang akan kita pelajari, insya Allah ada lafzul jalalah, kemudian ahkamoro, ada idgham, dan juga ada qalqalah. Nah, ini tinggal 4 materi ini yang belum kita jelaskan. Selebihnya untuk yang sudah terlewat dari teman-teman yang mungkin baru sempat bergabung, insya Allah jangan khawatir karena nanti masih bisa saya share untuk materinya dan masih bisa ditonton di YouTube kita di Ruang Cinta Al-Quran. Baik, kalau begitu langsung saja untuk mempersingkat waktu, semoga nanti masih bisa 4 materi ini masuk semuanya, atau kalau misalkan belum cukup nanti akan disambung di pertemuan selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Wahyu untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabati Ruang Cinta Al-Quran dimanapun berada, pengurus Ruang Cinta Al-Quran dan teman-teman di sini wajah-wajah baru. Setiap kegiatan alhamdulillah ada wajah-wajah baru, tapi yang diharapkan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa selalu ikut aktif ya. Kita mencari keberkahan, kita mencari ridho dan keberkahan Al-Quran supaya kita bersama dinaungi dalam syafaatnya Al-Quran. Jadi yang bisa mensyafaati bukan hanya Rasulullah tapi juga Al-Quran bisa mensyafaati. Iya, tapi sebelumnya ini boleh dong teman-teman yang baru ini, coba ada berapa orang yang baru ini ya? Ada 2 orang ini, Mas Wahyu. Mas Akbar sama
Oh, ini Mas Ahmad sama Oh, Ahmad. Mbak April. Kalau Abi Akbar ini Mbak Yuni. Oh iya ding, ya Allah, sampai bisa berapa kali saya dulu dengar. Mas Ahmad sama siapa ini? Ahmad Ya, Fadil. Fadilah Nadi namanya. Ahmad, April, ayo perkenalkan. Oh ya ya. boleh dong perkenalan. Kita panggil dulu. Halo Mas Ahmad, coba diperkenalkan dulu gak apa. Jangan malu-malu Mas. Atau Mbak April dulu, boleh, silakan. Ya boleh nggak apa. Ya, atau mau di shoot dulu, shoot. Mau kenalan shoot dulu, biar duluan. Ya, ini siapa dulu? Ya, boleh. Mas Ahmad dulu deh silakan. Karena laki-laki tugasnya pimpin, jadi harus di depan. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya dari Bogor, saya baru ini bergabung di portal ini. Di Bogor itu ada bude saya di Cibinong. Oh, Cibinong. Oh iya, iya Pak Ustadz, siap. Jangan manggil Ustadz, ini belum jadi Ustadz ini Mas. Ini masih sekolah atau masih kuliah atau gimana statusnya? Kita masih sekolah ini, kelas 1 SMA. Oh, ada kisah cerita di balik sekolah nih. Ya, ya. Ya, terima kasih. Yang satunya Mbak April. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Prilly Keputri. Saya dari Bogor. Maaf Teh, dari mana Mbak April? Dari Bogor. Oh, dari Bogor juga. Ini pasukan Bogor-Bogor nih ya. Ini kayaknya lagi hujan akhirnya terus turun gunung ini. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan betah di sini. Ya, jadi yang lain ini perlu perkenalan nggak ini? Kayaknya orang-orang wajah-wajah yang lawas-lawas ya. Tapi nggak, baru semua. Tapi semangatnya masih baru semua ini kayaknya. Ya, baru mudah-mudahan. Ya, jadi sebelumnya saya sebenarnya malam ini tadi hampir lupa karena ada majelisan juga. Terus akhirnya saya kabur. Oh iya, materi gitu. Akhirnya kabur dari majelis, ngampung di rumahnya teman di sini, agak jauh, makanya nggak dengeran. Tadi ditelepon, oh kayaknya ada materi, kabur ya. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, bahwa RCA itu kalau teman-teman tahu, sekalian untuk menginformasikan, ini keluar dari topik sebentar, bahwa Ruang Cinta Al-Quran ini yang sekarang ini itu untuk programnya itu dilaksanakan secara online, itu nama-nama programnya itu unik-unik teman-teman. Jadi mengikuti ya tren masa kini lah. Contohnya ada portal ini kepanjangan dari Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran. Kemudian ngabar, kalau teman-teman yang suka nonton bareng itu dikatakan nobar. Kalau misalnya orang yang suka main game itu biasanya dikatakan mabar. Ini ngabar apa ngabar itu ngaji bareng. Terus ini kita baru meluncurkan program baru lagi, yaitu namanya Bucin. Nah, yang dimaksud Bucin ini nanti identik dengan anak-anak yang mungkin ya yang istilahnya itu yang kalau mereka itu berdua lagi apa namanya lagi kasmaran atau apa, istilahnya dikatakan bucin. Tapi kalau di sini bucinnya itu bucin yang bernuansa insya Allah yang bernuansa apa Mbak ini inspiratif. Bucin itu kepanjangan dari buka cerita inspiratif. Ingin tahu bagaimana untuk programnya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Ruang Cinta Al-Quran. Sekarang promosi ya. Iya, jadi Kapan itu mulainya itu, Mas Bayu? untuk Bucin ini sebenarnya sudah dimulai pertama. Bucin ini sebenarnya semacam kita itu podcast. Ya, jadi nanti bisa ada Bucin part 1 kalau nggak salah itu ya. Jadi kemarin sudah di-share, bisa ditonton. Jadi nanti kita ingin menghadirkan orang-orang
yang bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman supaya nanti lebih semangat lagi. Bisa dari teman-teman sendiri, dari teman-teman netra, ataupun dari luar teman-teman netra. Ya, kita kembali ke materi. Kita kembali ke portal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan yang lalu, teman-teman ya, kita ulang lagi. Sudah kita bahas tentang, kita belajar bersama-sama tentang apa? Tentang hukum tajwid. Hukum tajwid yang pada khususnya kita langsung mempelajari tentang ahkamul huruf. Ahkamul huruf adalah hukum-hukum yang terjadi pada huruf, yaitu yang dimulai dengan ahkamu mim, terus kemudian ahkamu nun, nun sukun, mim sukun, terus kemudian kemarin mat yang menghabiskan banyak waktu sendiri, ya kan? Iya, betul. Nah, ini perlu informasi juga nanti Mbak Nini dan juga teman-teman, di bulan 2024, bulan Januari, di awal Januari kita akan memasuki materi terakhir untuk tajwid, tapi khusus yang gharib ini saja. Nah, kemudian terakhir di bulan Februari itu kita akan merangkum semuanya, akan membahas review dari awal sampai akhir. Kalau bisa diusahakan bulan Februari kita informasikan kepada teman-teman hadir semua, biar yang yang hadir pertama kemudian yang kedua nggak hadir itu bisa mendengarkan di bulan Februarinya. Nanti kita bulan Maretnya itu sudah prepare untuk Ramadan insya Allah. Jadi Ramadan kita ngaji lagi, akhirnya kita sudah bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau untuk malam ini mungkin nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau untuk idgomnya, insya Allah saya masukkan di bulan depan saja. Untuk malam ini 3 saja. Ada lafzul jalalah, kemudian ada ahkamur ra, kemudian sama qalqalah. Nah, teman-teman kita akan masuk ke namanya lafzul jalalah dulu. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu sih apa sih yang dimaksud dengan lafzul jalalah atau lam jalalah? Yang sudah tahu buat bertemu dengan lam, Ustaz. Ya gimana, Pak De? Seperti lafaz Allah gitu. Lam tasjid bertemu dengan lam. Ya, sederhananya pada intinya seperti yang pernah kita bahas dulu, tapi sempat disentil pada pelajaran pada kita waktu itu belajar lam ta'arif ya Mbak Nini. Nah, sedikit. Yang kemudian memang Mbak Adi dulu yang menanyakan. Nah, kita masuk sekarang di lafzul jalalah. Pada intinya, pada dasarnya adalah lafzul jalalah atau yang disebut dengan lam jalalah adalah alif lam yang berlafaz Allah. Nah, Allah ini hurufnya ada berapa sih? Kira-kira alif, lam, ha. Lima. Alif, lam, ha. Loh. Apakah di situ setelah lam itu sebelum ha itu bukan alif, itu sebenarnya fathah. Fathah namanya fathah isbaiyah. Jadi hurufnya Allah itu alif, lam, ha. Sebenarnya teman. Nah, di sini ketika kita menjumpai lafaz Allah, di sini uniknya dia akan membunyikan atau memunculkan lafaz yang berbeda dengan yang lain. Selain di sini itu terjadi hukum bacaan alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu lam yang seharusnya syamsiyah, tapi di sini mengandung lafaz Allah. Nah, cara membacanya itu ada 2, yaitu yang kita kenal dengan lafzul jalalah tafkhim dan lafzul jalalah tarqiq. Nah, itu bagaimana? Kok bisa seperti itu? Nah, ciri-cirinya itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, ini gampang kalau kita melihatnya. Kalau teman-teman baca Al-Quran Braille, bacanya seperti ini. Apabila alif lam lafaz Allah, kita bahas yang tafhim dulu ya. Apabila alif lam
yang berlafaz Allah yang sebelumnya terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat fathah atau dhammah yaitu a atau u. Nah, kemudian diikuti dengan lafaz Allah, maka Allah akan dibaca tebal. Allah, Allah. Nah, semisalnya pada kalimat qul huwallah. Qul huwallah. Pada kata huwa di sana ada apa namanya? Ada fathah sebelum lafaz Allah. Maka bacanya qul huwallah, bukan qul huwallah. Nah, kemudian kalau ada kalimat Allah yang didahului dengan huruf hijaiyah yang berharakat dhammah. Misalnya contohnya Hizbullah. Ada ba dhammah yang kemudian diikuti lafaz Allah. Maka bacanya tebal atau tafkhim. Nah, mudah saja sebenarnya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir itu yang tarkik atau yang tipis. Artinya tipis ini seolah-olah kita tuh ringan mengucapkannya ya. Kalau tafkhim tadi itu mengucapkannya tebal, itu seolah-olah itu lafaz itu tuh memenuhi rongga mulut kita. Allah. Coba kalau kita bilang Allah. Kalau kemudian lah itu seolah kita mengucapkannya dengan ringan. Contohnya bismillah. Nah, ciri-cirinya tandanya mudah. Lafzul jalalah tarkik atau tipis itu kalau sebelum lafaz Allah itu didahului dengan huruf hijaiyah yang berharakat kasrah. Contohnya di kalimat mana? Bismillah. Pada huruf mim itu berharakat kasrah. Bismi. Kemudian ada lafaz Allah. Bukan dibaca bismillah. Bismillah. Tapi bismillah. Bismillah. Salah. Nah, mudah saja dah. Insya Allah teman-teman semua saya nggak paham di sini. Nah, coba bagaimana sekarang tanggapan dari teman-teman, karena ini portal kan ya, namanya obrolan itu ada dua arah. Kalau obrolan itu satu arah itu bukan portal, itu orang kayak apa ya? Kayak orang mendengarkan radio. Ya, itu saja. Kalau untuk lafzul jalalah segitu saja cuman. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Kira-kira dari yang disampaikan tadi ada yang kurang paham atau mungkin sudah langsung autofokus paham gini ya? Kayaknya Ya Allah, Mbak, dapat dipahami. Ya, sekarang Mbak ini coba teman-teman ini kita minta untuk membaca yang pertama itu surat Al-Fatihah ayat 1 dan ayat 2. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 2 secara bergantian. Silakan bisa ya. Jadi coba nanti untuk apa namanya? Untuk sekalian mencontohkan. Nah, di sana terdapat ada lafzul jalalah baik tarkib maupun tafhim. Terkadang kita itu walaupun melafazkan lafaz Allah, itu terkadang ada yang mengatakan bilang Allah ada yang bilang gitu. masih kurang Jadi, penekanannya gitu ya, Mas Wahyu. Nah, jadi masih dia itu untuk ininya apa ya, cara lidahnya kurang penekanan. Ke ini ya, rongga-rongga mulutnya ya. Jadi kalau kedengarannya kayak kurang tebal gitu ya. Ya, silakan. Apa saya tunjuk atau mau satu dulu nih? Jadi
satu-satu teman-teman silakan membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sama ayat 2. Ya tahu kan kalau surat Al-Fatihah ayat 1 sama ayat 2. Terus kemudian surat Al-Ikhlas ayat 1 sama ayat 2. Dari Mbak Adi dulu dah, Mbak Adi Suryani. Halo Mbak Adi Suryani, bisa mendengar suaranya? Ya Mbak Ade. Mbak Ade Suryani coba dibacakan surah Al-Fatihah ayat 1 sama ayat 2 dan surat Al-Ikhlas ayat 1 sama ayat 2. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah. Ya, Al-Fatihah itu ayat 2-nya di Alhamdulillahirabbil alamin. Oh Jadi, iya. teman-teman jangan sampai salah kalau Al-Fatihah iya. Al-Fatihah Kalau itu bismillahnya kan ayat pertama ya, Pak bismillah ya? termasuk ayat pertama. Ayat 1. Ya, selanjutnya langsung Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, nanti setelah semua membaca, saya akan sedikit istilahnya itu menambahkan ada bacaan ketika surat Al-Ikhlas itu apabila dari ayat 1 ke ayat 2 diwasol, yang artinya diwasol itu disambung, maka di situ bukan terjadi lafdzul jalalah tafhim lagi, tapi yang namanya tarkib. Apa sekalian saya bahas dulu aja ya. Jadi ini sebenarnya bukan di materi kita ya, maksudnya bukan di materi yang sekarang, tapi nggak apa-apa ya. Karena di situ ya, di surat Al-Ikhlas ayat 1 itu tulisannya qul huwallahu ahadun. Nah, di akhir itu terdapat dal kemudian berharokat dhammatain Nah, kemudian di ayat kedua Allahus somad diawali dengan alif lam. Nah, hukum apabila ada dhammatain, kasrotain atau fathatain yang kemudian setelah itu bertemu dengan hamzah wasal atau alif, hamzah wasal itu alif, maka dia akan menjadi namanya hukum bacaan nun wikoyah. Nun wikoyah itu yang pada asalnya itu alif atau wawu, dia akan menjadi kasroh. Jadi contohnya seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau waqaf, kalau diwasolkan qul huwallahu ahadunillah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ahadun kemudian bertemu alif, alifnya di mana? Di lafaz Allah, maka dun bukan dibaca qul huwallahu ahadunallah, tapi yang betul qul huwallahu ahadunillah. Karena di sana itu seolah-olah ada kasroh sebelum apa? Sebelum alif. Nah, maka Allahu somadnya akan menjadi lafzul jalalah tarkik. Nah, itu namanya hukum non wikoya. Nanti insya Allah di bulan depan yang gharib akan kita bahas. Ya, oke, bagus. Mungkin berarti bisa menyontohkan kalau Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2 yang sekarang diwasol. Silakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahus samad. Oke, terima kasih. Yang muridnya apa? Ustaz Zuhud. Masya Allah. Ya, selanjutnya ada yang keluar ya, Bang ya? Iya. Apa sudah? Mungkin masih sambil jalan, Mbak Indah. Ya, nggak apa-apa. Mbak Lusti bisa mencontohkan membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sama ayat 2, kemudian surat Al-Ikhlas ayat 1 sama ayat 2. Buka mic-nya Mbak Lusti. Ya, halo. Sudah kedengarannya? Iya, sudah. Ya. Ngireng, tore. Sih. Wah, ini pada nggak tahu nih artinya. Tahu. Apa artinya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nggak ada masalah insyaallah ya. Artinya yang surat Al-Ikhlas. Yang pertama secara waqaf, yang kedua secara wasol. Yang wasat saya kurang paham. Oh, nggak apa-apa. Ya, abis ini saya bantu bisa. Yang di wakaf dulu. Yang satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, coba bisa diulang lagi. Qul huwallah. Jadi diusahakan kita lamnya bisa menampak. Jangan sampai nanti kurang jelas lamnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Kecuali kalau memang ada udzur atau memang nggak bisa lamnya muncul, tak lagi. Kalau misalnya kita bisa berusaha lamnya bisa muncul, kita untuk berusaha untuk membacanya lebih baik. Sekali lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, bagus. Lebih bagus lagi. Oke, bisa diperbaiki. Baca terus ya, Mbak Balisti ya. Selanjutnya yang lain. Oke, terima kasih, Mbak Balisti. Kemudian adik, oh sudah deh. Wah. Terus kemudian Nabilat, belum? ya boleh Mbak Nabila dulu. Yang kita selang-seling. Silakan. Nabila. Seperti tadi ya, membaca suratul Fatihah ayat 1 sama 2, suratul Ikhlas 1 sama 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Ampun ini ya, selanjutnya Mbak Nabila mungkin ya. Ya, Mbak April. Silakan Mbak April. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, Mbak yang Nia. belum Mbak Kurnia. Nah, karena ini bacanya kayaknya sampai habis ini Fatihahnya. Langsung juz 1, 30. 2 ayat. Ustazah Kurnia, insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Yuk, Ustaz. Suratul Ikhlas. Yang wakaf dulu berarti nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu sadaqallahul azim. Ya, insyaallah, subhanallah ya. Selanjutnya, Ahmad. Ya, Pak. Masih bisa mendengar? Siap. Saya bisa. Oke. Monggo. Bismillah, semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang lagi. A'udzu billahi. Hah? Ya, isti'adzahnya. Jadi jangan sampai nanti apa ya? Ya itu miring ya. Terkadang kita enak membacanya lagunya habis itu tanpa memperhatikan makharijnya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, jadi yang mana syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Cukup. Kalau yang diwasal yang digandeng bisa. Oh, insyaallah Pak Ustaz bisa. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah. Ya, syukran. Terima kasih. Ya, betul. Mbak Yusi. Mbak Yusi. Mbak Yuni. Astagfirullah, ini lama nggak pernah. Ya Allah, aku lagi jadi ngono. Kayaknya kembar ini Mbak Yusi sama Mbak Yuni. Oh iya, pusing gitu. Enggak, tapi beda. Silakan Mbak Yuni, Mbak. Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang lagi isti'adzahnya.
bukan au Mbak ya, bukan au. Au lah. Au. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Terus yang kedua. Suratul Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Wasal. Yang digandeng, yang diwasal. Allahu ahadulillahus samad. Sadaqallahul Sadaqallahu azim. Samun semua ya, Mbak ini ya. Oh, Mbak ini Ya. mau nyoba. Silakan Mbak ini mau nyoba. Enggak apa-apa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya. Coba istilahnya kalau jim jangan modok-modok jim. Nirrajim. Jangan modok-modok jim. Nirrajim. Jajiju. Jadi kalau kita melafalkan jim, jangan sampai kita kayak ada udaranya jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Lagi. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih medok. Ya, dah Kak Faikan, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau untuk mat mat asli jangan sampai lebih dari 2. Biasanya kita kalau mengajarkan itu ke anak-anak TPG atau biasanya gitu berlebihan, biasanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebenarnya itu sudah melebihi 2 harokat. Yang betul karena mat asli atau mat tubi itu cuma 2 harokat, cukup bismillahirrahmanirrahim. Hari yang terakhir boleh panjang. Kadang kita lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya melebihi kaidah. Coba lagi. Oh, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada koreksi? Nah, alhamdulillah. Oke, untuk surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan dikit. Kepanjangan 2,5 harokat. 2,5 harokat itu. Itu beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yang satunya versi Nun Wikoyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahus samadunillah. Tadi suara saya yang hilang, apa suaranya Mbak Nini yang hilang? Suara saya yang hilang kayaknya ini. Teman-teman kedengeran suaranya Mbak Nini tadi membaca? Dengeran. Ini saya yang salah. Kedengeran. Ya. Ya coba lagi Mbak Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, Astagfirullahaladzim. Ya, insyaallah paham. Nanti monggo tinggal kita belajar saja, dipraktekkan.
ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita menemui lafaz Allah yang didahului dengan fathah atau dhammah atau huruf hijaiyah yang berharakat fathah atau dhammah, maka bacanya secara tafkhim. Allah. Kalau didahului dengan hamzah, maaf, huruf hijaiyah yang berharakat kasroh i, maka kita baca secara tipis atau kaki. Itu mungkin untuk sesi pertama. Kalau ada iklan-iklan atau mau ngomong apa Mbak ini, silakan sebelum ke materi kedua. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman karena sepertinya sudah bagus semua ya bacaannya. Kita mungkin langsung lanjut saja di materi selanjutnya. Mungkin ada Akamuro, kalian boleh, mumpung masih semangat ini. Semangat, semangat. Ya. Mau ada surprise biar lebih semangat. Waduh. Oke, boleh. Insya Allah nanti untuk door prize-nya mungkin di belakang ya, Mas Wahyu ya. Oh gitu. Ya, ini benar nih. Pak Nini yang nomor 12. Oh, enggak. Ruang Cinta Al-Quran. Insya Allah. Iya, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjut ke materi Ahkamur. Ketika kita membaca Al-Quran, kita di setiap ayat pasti sering atau bahkan di rata-rata ayat itu mengandung huruf ro. Tapi terkadang kita bisa juga abai atau hanya syukur-syukur membaca yang penting ro betul bunyi ro-nya. Nah, atau terkadang kita tuh melihat ro itu sebagai huruf yang tidak mempunyai hukum. Nah, kan ternyata ro itu juga menempati tempat spesial di huruf hijaiyah. Maksudnya itu spesial itu dia mempunyai hukum bacaan tersendiri. Bahkan ro ini juga termasuk mempunyai yang disebut dengan dua sifat. Sama seperti lafzul jalalah. Yaitu ada ro tafkhim dan ro tarkib. Ada juga yang mengelompokkan menjadi 3. Yang satunya itu ro yang mempunyai 2 wajah. Atau yang disebut dengan istilahnya itu jawazul wajhain. Nah, dia maksudnya gimana yang mempunyai 2 wajah? Dia itu bisa dibaca secara tarkib atau bisa dibaca secara tafkhim. Untuk ayatnya saya lupa, tapi itu ada. Tapi hanya satu di Al-Quran. Yang ro-nya itu dibaca dengan 2 wajah. Ya, artinya bisa dibaca dengan tarkib atau bisa dibaca dengan tafkhim. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan belajar bagaimana sih cara kita itu melafalkan huruf ro yang insya Allah ya kita pasti semua ada kekurangan, tapi bagaimana sih kita mengelafalkan huruf ro itu yang isinya itu ya 99% hampir benar. Tapi insya Allah kita mengusahakan benar. Ro itu sebenarnya suatu getaran yang hanya tidak lebih dari 3 getaran. Jadi ketika kita melafalkan ro, cukup ro, nggak boleh sampai r. Misalnya contoh Bismillahir nggak boleh getarannya lebih dari 3. Nggak boleh nggak boleh seperti itu. Nanti kayak mesin katanya. Jadi ar nggak boleh juga hilang. Misalnya ar nanti kalau kayak orang Inggris nggak ada getarannya. Nah, jadi
getaran itu maksimal paling enggak 3, terus ditahan. Ar. Nah, kita bagaimana sih supaya kita itu tahu itu 3 atau enggaknya, kan gitu pertanyaannya. Ya insya Allah dikira-kira. Kalau misalnya ar itu lebih dari 3. Insyaallah alam bisawab. Tapi kalau ar nah coba kita teman-teman latihannya. Bir nanti setelah 3 getaran itu ditahan. Jangan kita menahan semuanya terus nggak ada getarannya. Terus jangan juga kita itu melepaskan los getaran semua. Kalau misalnya dihempaskan bir itu kurang tepat juga. Terus kemudian kalau misalnya ditekan semua nggak ada getarannya, jadi kayak bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Salah juga. Tapi yang betul itu ada getaran maksimal itu 3. Makanya bagaimana cara menghitung? Saya pun kalau cara menghitungnya getarannya berapa nggak ngerti, soalnya R itu itu getarannya cepat. Tapi secara ini yang pernah saya pelajari, jadi tidak boleh dari 3. Ya kita insya Allah mengira-ngira. Artinya itu jangan sampai jangan sampai kelebihan. Kalau misalnya kita membaca ro sudah kira-kira cukup tepat, misalnya rob bihim hirob. Nah itu insya Allah sudah 3 kok. Hirob. Kalau misalnya hirob itu juga kayaknya banyak banget. Kalau hirob, nah itu cukup lah. Jadi maksimal 3. Berarti kalau maksimal 3 itu cukup 2 getaran atau 1 getaran, pokoknya maksimal 3. Tapi kalau 1 getaran kayaknya nggak kelihatan ya. Itu hirob kayak ditekan sekali. Nah, jadi intinya itu ketika kita melafazkan ro, kita maksimal ada 3 getaran dalam melafalkan R-nya itu. Jadi makanya sulitnya ketika kita itu belajar tajwid, belajar Al-Quran itu bagaimana melafazkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita pelan-pelan, insya Allah bisa. Nah, terus sekali lagi tadi, kalau kita melafalkan huruf ro juga nggak boleh juga lebay-lebay. Hirob tebal sekali. Jadi cukuplah hirob bil robbana, hirob bil alamin, robbana bi rabbin nas, hirrahman. Nah kalau misalnya yang bertasdid, kalau ada ro yang bertasdid kan mesti kita mengharuskan itu agak menekan sedikit ro-nya. Nah, kalau ditekan kan secara otomatis karena getaran ro itu cepat sekali. Kalau kita melepaskan itu akan lebih dari 3 pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berapa nggak tahu berapa getaran kita. Nah, bagaimana? Ada getaran yang pertama itu ditahan paling tidak itu ya semaksimal 3 kira-kira. Yang penting ada ro yang tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Enggak juga bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada getaran juga. Nah, itu ya. Nah, coba mau dari sini sebelum ke sifatnya mau praktek ini. Iya, boleh. Membaca basmalah saja. Sudah. Satu Mbak ini silakan Mbak ini. Oh ya, ini yang baru datang, yang baru masuk, silakan membaca suratul Fatihah dulu 1-2 ayat sama Al-Ikhlas 1-2 ayat. Mbak Indah, kalau Mbak Indah ini sepertinya tidak bisa ikut untuk bersuara ini. Oh gitu ya. Iya, masih sibuk. Iya. Oh, sudah menyampaikan pesan. Oh gitu, ya nggak apa. Ya. Silakan praktek satu-satu. Kita membaca basmalah dengan apa namanya? Kita nanti melihat sama-sama
kita belajar untuk melihat seberapa getaran roh kita. Nah, getarannya sampai kemana? Nah, coba mungkin mulai dari belakang, dari Mbak ini dulu ini kan tadi Mbak ini paling belakang. Nah, dibalik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Lagi. kayaknya boleh lagi ya, kurang dengeran. Los. Kayaknya kelosan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama masih agak los, yang kedua bisa direm. Bisa diulang lagi? Boleh. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan lah, bagus. Ya, selanjutnya setelah Mbak ini tadi berarti belakangnya Mbak Yusi. Ya. Mbak Yuni maksudnya. Mbak Yuni, astagfirullahaladzim. Ya. Terpanggil terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana Mbak? Sedang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Segera langsung ditahan. Jadi supaya nggak kelepasan rohnya juga, segera ditahan, segera disaring ya, segera diredam. Tapi tidak juga langsung diredam. Diredam nanti kayak orang Inggris langsung. Kalau misalnya dilos, ya itu. Kita coba mengendalikan roh sekarang. Nah, sekarang gimana? Mengendalikan rohnya yang tidak liar, rohnya. Suaranya getarannya. Silakan Mbak ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba untuk basmalahnya, untuk bismillahnya, untuk apa namanya? Untuk fathah, untuk matnya, karena di situ ada mat asli. Tadi yang seperti Mbak ini baca, nah itu jangan sampai kita itu membaca mat asli itu yang hukum bacaannya hanya 2 harokat, yang hanya 2 harokat, akhirnya kita melebihi dari kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga kita nanti bacanya nirwah. Nirwah itu apa nirwah? Ya, nirwah. Jadi kita saking fasihnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roh itu ada kayak domahnya nih. Ruah. Iya. Hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hir. Nah, oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagi. Nanti baca lagi ya, Ban. Pagi ini nanti untuk mat aslinya jangan sampai nanti lebih. Oke, setelah Mbak ini tadi siapa Mbak? Mbak ini sebelumnya ini tadi. Mas Ahmad. Oh iya Mas Ahmad, mundur nih. Maju ya. Ya Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Baca basmalah. Baca bismillah ya ini ya. Ya, bismillah saja. Bismillah, Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Roknya seperti itu. Bisa diredam tapi masih kelihatan wah-wahnya seperti bahasa ini. Wah. Ya, itu memang ketika sih pendidikan. Coba Mas, nanti jangan sampai nanti kita tuh menambahi apa namanya? menambahi hukum bacaannya. Kadang itu kita saking semangatnya, saking fasihnya nggak terasa kita membacanya itu ada wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruah. Bukan ruah kayak gitu. Nah,
Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rok yang pertama itu bagus, rok yang kedua kayaknya lebih sedikit. Rasanya seperti itu rasanya. Tapi Iya, betul-betul bisa dikendalikan roknya, nggak terlalu liar. iya, Ya, bagus. Terima kasih Mas Ahmad. iya. Selanjutnya Ustazah Nia. Ya, sudah terdengar ya, Coba. Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Allah. Selanjutnya tadi Mbak Nabila kayaknya. Nabila. Ya, Nabila benar. Bismillahirrahmanirrahim. Khair, alhamdulillah. Taib. Roknya dikendalikan. Selanjutnya ada Mbak Lusti, betul ya? Ya, Mbak Lusti. April dulu apa Lusti dulu? April dulu Pak tadi. Oh iya, April dulu ya. Silakan Mbak April. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya bagus. Mbak Lusti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama roknya bisa dikendalikan, yang kedua Iya, yang roknya kedua hilang. Yang kedua hilang. roknya hilang ya. Jadi orang Inggris. Ini roh sini. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu over Kelebihan. Iya, Iya. kelebihan yang kedua. Sungai Rasul 3 kali ya. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagus. Sip. Harus percobaan 3 kali berarti. Oke. Ini Ade silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sekali ini. Ya, bagus. Baik. Jadi kayaknya tadi itu roknya cuma 1 atau 2 getaran gitu. Tapi nggak hilang sama sekali. Ya itu. Kadang harus jeli-jeli banget kupingnya mendengar rok. Lihat getarannya aja. Ini taib ya. Jadi intinya seperti itu. Pada dasarnya ketika melafalkan huruf ro, kita bisa memperhatikan kalau tidak bertasdid atau hanya biasa, kita bisa mengukurnya. Robbana, Robbihim, enak. Tapi kalau sudah bertasdid kayak bacaan basmalah, nah kalau kita tidak bisa benar-benar mengendalikan, bisa over ro, artinya yang roknya berlebihan getarannya, atau kalau mau dikendalikan malah hilang sama sekali. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ini cara membacanya yang kedua. Seperti tadi yang sudah disampaikan, pada dasarnya huruf ro atau ahkamur ro itu ada 2 atau ada 3. Yang satunya zawajul wajhin. Ada yang bisa dikatakan 2 wajah, bisa dibaca tarkik atau tafhim. Yang pertama kita mempelajari tentang ro tafhim terlebih dahulu. Yang artinya itu ro dibaca tebal. Maksudnya dibaca tebal bagaimana? Apa terus panjang ro? Enggak. Yang dimaksud dengan tafhim atau tebal itu seolah-olah kita itu membaca roknya itu memenuhi rongga mulut kita. Ro, ru, ar, bar. Nah, seolah-olah itu kayak kuat roknya itu kayak apa namanya? Kayak kuat terus tebal. Seolah-olah itu memenuhi rongga mulut. Ar. Nah, kalau tarkik
Itu sebabnya tipis. Seolah itu hanya lewat saja di lidah kita. Ir, bir, sir, sir. Nah, tapi kalau yang tebal itu seolah itu memenuhi mulai dari lidah kita, terus getaran di langit-langit itu ada aur, bar. Nah, coba teman-teman rasakan kalau nggak percaya. Nah, sekarang bagaimana sih mudahnya ketika kita itu membedakan atau mempelajari kalau hukum bacaan ro itu tebal atau tipis. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri itu banyak sekali kalau hukum bacaan ro tafkhim. Lebih mudahnya kita mempelajari ro tarkik dulu, ro tipis. Nah, sisanya itu pasti ro tafkhim. Nah, maksudnya bagaimana? Ciri-ciri ro tarkik itu mudah dan tidak terlalu banyak. Nah, kemudian sisanya itu berarti ro tafkhim. Kita dari ro tarkik dulu. Ro tarkik itu atau ro tipis yang kita itu pengucapannya itu lemas, tenang, terus kemudian bisa diucapkan dengan tersenyum. Karena kenapa? Ciri-ciri ro tarkik itu ro yang sebelumnya itu ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Ro sukun atau ro mati yang sebelumnya terdapat huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Apa contohnya? Ba kasroh, ro sukun. Bir. Kemudian sir. Nah, mudah. Ir. Yang pertama, ro sukun yang sebelumnya terdapat hijaiyah yang berharokat kasroh. Ir. Terus kemudian yang kedua, ro hidup. Ro hidup itu artinya ro yang berharokat kasroh. Apa misalnya? Ri. Nah, ri. Sirri misalnya. Sirri. Apalagi misalnya? Sari, la sari, misalnya gitu. La sari ri. Nah, itu sudah. Ciri-cirinya itu saja. Rok tarkik itu yang pertama atau rok tipis. Apabila rok sukun yang sebelumnya terdapat huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Ataupun ya, ro'il ya. Bisa iya, bisa kasroh. Kemudian ada rok sukun. Ir. Kemudian yang kedua ada ro yang ro hidup artinya ro yang berharokat kasroh atau iya. Rihi, nah, kemudian la sari ri. Nah, kemudian kalau misalnya cara membacanya seperti itu. Ri seperti kita ringan saja. Seolah-olah itu ro itu ada di ujung lidah sama tepi lidah dan di ujung di belakang gigi atas. Ri, nah, mudah kita. Ir, nggak boleh kita bacanya ri, jarinya tebal. Misalnya ada rok sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, terus kemudian dibaca tebal. Bir, nah itu salah. Yang betul bir. Nah, kita sekarang coba untuk prakteknya. Nanti sekalian praktek untuk cara membacanya yang rok tarkik sama rok tafkhim. Nah, kemudian ada apabila rok sukun, ya tadi kan yang pertama rok sukun yang sebelumnya huruf hijaiyah yang berharokat kasroh atau iya, apabila bertemu dengan rok sukun maka bacanya apa? Tarkik. Tapi misalnya ada rok sukun yang setelah rok sukun itu ada huruf hijaiyah yaitu huruf yang isti'la. Nah, teman-teman tahu huruf yang isti'la itu apa?
Jadi misalnya ada rok sukun, setelah rok sukun itu bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu mudahnya ketika di Al-Quran, ketika huruf jaiyah itu, kalau dia fathah itu bunyinya O. Nah, ada berapa yuk? Ada kho, ro, so, bo, po, wo, ro. Korobo, soropo. Kadisnya seperti itu. Nah, huruf-huruf yang isti'la itu artinya yang mempunyai sifat isti'la, sifat tebal. Nah, itu ada kho, kemudian ro, so, bo, po, wo, ro. Betul ya? Po. Ya itu yang kalau kita membacanya itu ketika kita membacanya alif atau fathah itu bunyinya o. Itu namanya huruf-huruf isti'la. Nah, kalau ada, nah, sekali lagi ya, kalau ada rok sukun, perhatikan, ada rok sukun, yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, tapi setelah rok sukun itu huruf isti'la, bacanya bukan tarkik, tapi tafkhim. Nah, kecualinya itu ya, terkecualinya itu. Selain itu, apabila rok sukun yang didahului dengan huruf kasroh atau iya, yang setelah rok sukun itu huruf biasa ataupun diberhentikan, memang berhenti. Nah, itu bacanya secara tarkik. Contohnya apa? Mirsoda. Nah, inna jahannama kanat mirsoda. Bacanya bukan mirsoda, tapi dibaca tafkhim. Mirsoda. Karena di sana apa? Setelah setelah memang di situ ada mim kasroh bertemu apa? Mim kasroh ro. Rok sukun kemudian bertemu ada sod termasuk huruf isti'la. Bukan soda tapi mir soda. Nah, itu dibaca tebal. Nah, sisanya ciri-ciri tadi, sisanya dari dua ciri tadi itu punyanya rok tafkhim. Rok tafkhim itu banyak ciri-cirinya. Yang pertama, apabila ada rok yang berharokat fathah atau dhamma, atau rok yang berharokat alif atau wawu. Kemudian atau rok yang berharokat fathatain atau dhammatain. Ro, ru, ron, run. Kemudian ada ro yang sebelumnya itu ada huruf yang berharokat dhamma, fathah, dhammatain, fathatain, alif, wawu. Ur, aur. Kemudian nur, seperti itulah. Terus kemudian ada yang tadi yang barusan itu apabila ro yang sebelumnya berharokat kasroh, kemudian setelah ro sukun itu ada huruf isti'la. Nah, itu namanya ro tafkhim. Nah, insya Allah dari sini kayaknya teman-teman bisa lah. Mudah. Yang penting bisa mengetahui ciri-cirinya ro tarkik dulu. Nah, sisanya itu pasti tebal. Aur, ro, ru, ron. Kalau bunyinya rin, ri, nir, ir, itu pasti punyanya ro tarkik. Gampangnya seperti itu. Oke, dari sini apa sudah muter-muter kepalanya kita? Waduh. Belum ada gambaran mungkin bisa Ya, nggak apa-apa. Kalau tanya lagi lah, lu gimana itu Mas Wahyu? Apa kok yang misalnya ada yang mau menyangga lo selama yang saya pelajari ini seperti ini, boleh silakan nggak? Mungkin ada pendapat yang berbeda atau gimana atau malah nggak paham sama sekali saya. Waduh. Iya, karena mungkin kalau yang pernah dipelajari sebelumnya tidak sedetail ini mungkin Mas Wahyu. Gini mudahnya ya, supaya kita mempermudah itu. Ketika ada ro, gini, ketika ada ro bunyinya ir sama ri, ir atau ri, kemudian rin, ir, ri, rin. Nah, ir, rin, ririn, iri. Nah, ririn, iri. Nah, itu berarti ada yang namanya ririn, orangnya iri.
Nah, itu ro tarkik. Nah, itu ciri-cirinya. Entah itu bir, nir, yang penting ririn, iri. Nah, itu tarkik. Sisanya tarfun sudah. Entah itu run, ron, aur, bar, bur, seserah wis. Nah, betul kan? Memang yang mudah itu tata yang terakhir. Biar kalau misalnya nggak paham baru senjatanya dikeluarkan. Nah, itu. Ya, supaya mempermudah praktek. Sekarang coba teman-teman kita belajar membaca surat At-Takasur ayat 1 sama 2. Ya, 2 ayat aja. Coba kira-kira nanti di situ tuh roh apa sih? Nah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi di situ ada alhaakumut takasur. Kira-kira di situ rohnya apa? Takasur. Tafhim. Tafhim. Hatta zurtumul maqabir. Zur, rohnya roh apa kira? Tafhim. Nah, apa? Zurtumul. Tarkik. Tarkik. Ada yang tarkik, ada yang tafhim ini. Kalian tarhim nanti. Jadi tafkik. Ya, yang zur dulu. Hatta zurtumu. Hatta zur di situ rohnya roh tafhim tepat. Tafhim ya. Kemudian makobir. Nah, Tarkik. ya. Saya ulang lagi ya. Ini senjata ampuhnya nih, mudahnya ciri-cirinya. Roh tarkik itu ririn iri. Nah, udah wes, nggak ada lagi. Maksudnya gimana kok ririn iri? Ririn. Roh yang berharokat kasroh atau ya ri. Roh yang berharokat kasrotain rin. Kemudian ir itu roh yang sebelumnya ada harokat kasroh atau ya. Nah, ririn iri. Nah, selain itu tafhim semua. Pokoknya kasroh itu pokoknya roh yang bersandingan dengan kasroh itu kan tipis semua. Kecuali roh yang bersandingan dengan kasroh kemudian setelah roh sukun itu ada istilahnya yang seperti saya katakan tadi. Nah, sudah. Oke, silakan praktek lagi. Sebentar ya. Surat ini sebenarnya surat apa namanya? Al-Mudaththir. Tapi kalau teman-teman nggak bawa jusnya ini kayaknya nggak bisa. Kalau misalnya ada yang hafal surat Al-Mudaththir, Mbak Ade kayaknya hafal. Coba Mbak Ade. Ya ayyuhal mudaththir sampai ayat 8. Hafal? Belum. Ya, itu di situ. Iya, Pak. Ayo coba ini teman-teman dengarkan ini. Mbak Ade akan membacakan surat Mudaththir ayat 1 sampai 7 aja nggak apa. Sampai 7 aja nggak apa dah. Nah, di situ akhirnya itu banyak roh tarkiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir fasiyabaka fakabbir farrujza warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Ya, Pak. Ya. Iya. Warrujza fahjur. Nah, situ rohnya roh tafhim. Tuker. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti coba dibuka apa namanya? Bisa dipelajari surat Mudaththir. Nah, di situ
ayat 1 sampai ayat 8 itu di sana di terakhir itu banyak yang berakhiran dengan ro. Nah, oke. Nah, dari sini kira-kira gimana? Hampir setengah 10 nih Mbak ini. Hampir selesai. Ada yang mau mencoba atau yang akan ditanyakan atau nanti mau praktek surat At-Takasur tadi dah. Mudah-mudahan aja dah. Mungkin Praktek. praktek dulu aja, boleh. Oh ya, praktek surat At-Takasur aja ya biar mudah. At-Takasur 2 ayat saja. Yang Alhaakumut Takasur hatta zurtul maqabir. Ya, monggo silakan. Sekarang kalau tadi yang awal dari belakang dari depan sudah, dari belakang sudah, sekarang kita ambil dari tengah. Kira-kira siapa tengah-tengah Pak ya tadi Mbak? Tadi Mbak Lusti mungkin. Oh, bukan tengah-tengah itu mulai akhir tuh ya. Oh ya. Mbak Nia sudah terakhir. Mbak April. Oh iya benar Mbak April. Betul. Tengah-tengah. Silakan. Surat At-Takasur ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Ya, sebentar. Alhaakumut Takatsur. Bacanya kayak tarkik bacanya. Sur. Nah, bacanya kayak tarkik, bacanya kayak dipisah tadi. Jadi sur itu tebal, tafhim. Alhaakumut Takatsur. Sur. Kalau alhaakumut Takatsur itu kayak tipis. Coba dibedakan. Takasur sama takasur. Nah, kan udah kelihatan ya. Nah, hatta zur masih tebal. Hatta zur tumul maqabir. Jangan sampai kebalik. Hatta zur tumul maqabir. Nah, clear nanti. Nah, coba lagi, sekali lagi. Nah, coba mana? April. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur Ya. hatta zurtumul maqabir. Nah, enggak makobirnya enggak ditasdid ya, bukan makobir tapi makobir. Hatta zurtumul makobir. Nah, gitu. Nanti bisa dipraktekin lagi. Oke, sekarang maju. Habis Mbak April berarti Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ya, surat At-Takasur 1-2. At-Takasur. Ya, 1-2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, makobirnya masih kayak tafkhim. Makobir. Nah, jadi bisa kedengaran ya. Yang hatta alhaakumut takatsur, betul. Hatta zur tumul makobir. Nah, ketika kik jangan sampai getarannya itu memenuhi rongga mulut kita. Makobir kayak hampir tersenyum. Ir. Nah, hatta zurtumul maqabir. Nah, gitu. Coba sekali lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, bagus. Sip, khair. Selanjutnya yang di depan mundur, Mbak Nia. Halo, Mbak Nia. Ya, Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur
Hatta zurtumul maqabir. Kalau Nadim, ya terima kasih. Oke, selanjutnya yang dari depan dari belakang udah. Mbak Ade, yang depan. Tadi udah Mbak Ade ya? Belum sepertinya. Belum, Sudah, beda. Al-Mudasir tadi yang Oh iya, Al-Mudasir yang mana tadi? Fa'adzir. Ada kasur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم. Serang. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi yang Bogor sudah semua ya, yang Bogor ya. Ya, sudah. Oke, Ini sekarang ke bisa ini. Mbak ke Bondowoso. Silakan Mbak Lusti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, bagus. Sip, khair. Selanjutnya Jember. Nabila. Nabila tidur tak? Loh. Sepertinya belum standby ini. Oh iya. Nabila belum siap apa nggak ketemu mic-nya? Belum ya. Silakan Tulung Agung. Mbak Lusti. Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni. Oh ya Allah. Mbak Yuninya tidak ada ini. Oh, sudah turun. Ya. Sudah. Berarti terakhir Semarang. Ini ada Mbak Indah tapi kayaknya bisa ikut bacaan. Ya Pasuruan, coba Pasuruan. Apa suratnya gitu ya? Kata kasur. Rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Ya, tadi tarkik takfinnya di mana tadi juga kedengeran sempat. Tadi kayaknya kena noise. Di Surabaya kayaknya tuh acara apa namanya? Persiapan untuk acara HDI ini kayaknya. Ya udahlah. Apa sudah. Terakhir Semarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba diulang lagi bismillahnya, matnya. Bismillahirrahmanirrahim. 2,5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu kebiasaan sering diseret-seret. Iya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba sekali lagi, ini matnya berarti diulang lagi bisa ini. Waduh. Langsung ayat. Jangan diseret-seret matnya, kasihan matnya diseret-seret. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabirnya, masiroknya yang tarkik jadi tafkhim. Maqabir. Bir. Sepertinya ini saya kebiasaannya masih seperti tafkhim ya.
Ya itu dia. Jadi kita apa namanya nanti ingat-ingat yang penting apa pada pokoknya itu ketika roknya itu jadi ririn iri, nah itu tersenyum riri makobir. Jangan sampai makobir. Nah itu jadinya tafkhim. Kemudian itu ya rok ya intinya. Jadi nanti teman-teman kalau membaca Quran atau pas latihan coba diperhatikan jadi khususnya pada rok kalau roknya itu bersinggungan dengan kasroh ir rin pasti itu insya Allah dapat dipastikan itu target. Tapi kalau selain itu silahkan dibaca tebal ya jangan sampai terus dibalik-balik. Nah, pada intinya kalau rok tafkhim atau rok tebal itu seolah-olah getarannya itu memenuhi rongga mulut kita. Ar, bar, ru, ro, ron, run. Nah, sambil jelaskan. Kalau misalnya rok tarkik itu hanya terlintas di tepi lidah, ya, di ujung lidah mas saya. Ir di ujung lidah yang bersinggungan dengan mana? Dengan gigi atas. Ri. Nah, sambil senyum-senyum gitu. Nah, mungkin saya kira materinya malam ini tuh itu dulu. Waktu Jalala sama Ro. Itu aja dah berapa ini sudah hampir ini. Apalagi nanti kalau mau idgham sama qalqalah. Wah, ini. Ya. Jadi insya Allah nanti kebijakannya bulan depan qalqalah sama idgham ini nanti diinformasikan nanti yang ikut-ikut harus membawa Al-Quran juz berapa karena idgham itu bukan idgham yang nun sakinah ya, tapi ada idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Itu nanti akan kita pelajari pada bulan depan tahun baru ya. 1 tahun lagi mas ya. 1 tahun bukan bulan depan. 1 tahun kemudian. Ya benar kan? Iya, Mas Ahmad. Ini tadi ada yang resen ini Mas Ahmad ini. Oh, kenapa Mas Ahmad mau tanya? Pencet kayaknya, Pak. Kepencet. Oh, mau simulasi. Ya, jadi besok 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi materinya itu 2024. Nah, itu nanti kita akan masuk ke idgham. Idgham mutaqaribain, idgham mutamasilain dan idgham mutajanisain sama qalqalah. Kebetulan memang kebetulan idgham itu pantasnya memang masuk di gharib. Terus kemudian nanti gharib kita belajar ismam juga, belajar imalah juga, belajar tashil gitu juga. Nah itu nanti materi yang bulan Januari. Kemudian Februari kita harapkan semua teman-teman yang dari awal dari A sampai yang ikut sampai sekarang itu masuk kita review semuanya. Bulan Maret kalau awal bulan Maret belum masuk Ramadan bolehlah kita mengulang lagi. Nah, kalau bulan April sudah dipastikan pasti Ramadan itu sudah masuk tadarus. Ya mungkin itu yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Nah, mungkin dari saya ada kurang lebihnya. Afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ini. Oke, terima kasih Mas Bayu atas materinya hari ini. Tadi sempat disampaikan kalau kita ada kuis ya ini ya. Nah, ya kuis. Siap-siap. Oke. Nah, untuk kuisnya ini mungkin untuk semakin memantapkan pemahaman kita ya terhadap materi hari ini, mungkin perlu kita kasih semacam tes gitu Mas Wahyu supaya ada dari teman-teman mungkin yang bisa memberikan bacaan yang tepat dan insya Allah nanti yang tepat akan mendapatkan oleh-oleh dari kita seperti itu. Iya, bukan yang tepat tapi ini itu yang
mendekati benar. Yang Kalau mendekati tepat itu. benar, ya betul. Barangkali seperti itu. Benar 100% itu saya juga ini. Ya, berarti saya sendiri juga masih belajar ini, tapi insya Allah akan memotivasi kita semuanya untuk bisa lebih belajar lagi untuk meningkatkan bacaannya ya. Mungkin Mas Wahyu bisa memberikan soalnya yang perlu dibaca, ini surat dan ayat apa, untuk kemudian salah satu boleh angkat tangan untuk membaca. Atau ayat ini untuk semua, silakan baca satu nanti nilainya yang terbaik, ya intinya semua terbaik, tapi yang dirasa sekiranya paling ini nanti dapat dapat oleh-oleh gitu ya. ya. Betul. Atau apa? Boleh. Mungkin seperti itu, Mas Wahyu. Ya. Nanti biar coba satu persatu, biar untuk mengingat lagi. Mungkin yang mengandung dua-duanya boleh. Ya, teman-teman, silakan persiapkan baca surat Al-Insyirah ya. Alam Nasroh. Ayat berapa sampai berapa? 1 sampai selesai. Karena di sana di sana setiap ayat ada roknya semua. Oh ya, ini Mas Ahmad sama Mbak April mau nanya sesuatu kah atau gimana? Oh, kepencet lagi. Ya, baru ini. HP-nya baru ini. Mencet itu mau nyoba duluan barangkali. Ya, bisa berarti itu juga kayaknya. Gimana, mau coba duluan barangkali? Mbak April atau Mas Ahmad? Ya, jadi yang baca sampai selesai Al-Insyirah. Ya, membaca surah Al-Insyirah. Yang paling ditekankan di sini kita mereview untuk materi roknya saja. Oh, surah Al-Insyirah. Sampai selesai kan? Ya, sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahul Adim. Cukup. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ini Mbak Indah sama Mbak Ade sama-sama mengacungkan tangan ini. Ya, silakan siapa dulu boleh. Saya dulu. Mohon kalau rame bisa mencari tempat yang yang agak boleh sebentar. Ya. Udah belum? Udah kedengeran suaranya? Sudah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Mau keburu malam mingguan dah itu kok dikejar-kejar kayak mocanya dikejar-kejar. Loh, emang biasa cepet gitu. Kurang pelan lah kita ulang tah. Enggak karena ini sifatnya kuis, nggak bisa diulang nanti nggak fair.
Wah, Yang kedua nanti bisa lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, Cukup. ya terima kasih Mbak Indah. Ini tadi yang ngacung duluan Mbak April sebenarnya, tapi tadi karena Mas Ahmad yang duluan baca, jadi mungkin Mbak April jadi mundur dulu. Mbak Ade dulu ya. Ya, Kak. Ya, silakan. Silakan. Ya, oke. Silakan Mbak Ade. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya Mbak April. Terima kasih Mbak Ade. Sama-sama. Ya, nanti keputusan ada di tangan juri ya. Ya, silakan Mbak April. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Terima kasih. Oke. Selanjutnya yang belum tadi Mbak Lusti sama Mbak Nia Lusti, sama Mbak Nabila. Nabila. Sama Mbak Nia. Nabila, ya Nabila dulu silakan kalau mau Nabila. Oh ya, silakan Mbak Nabila. Mau dicoba? Nah, ini kayaknya ini sudah tidak standby ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, oke lanjut Mbak Nia mungkin. Silakan Mbak, mau dicoba? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Lanjut Mbak Lusti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
Fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lusti. Ini saya boleh ikut baca? Gimana peserta? Mbak Nini mau ikut? Boleh tak itu? Boleh, boleh. Kayaknya Boleh sekali. masuk kandidat ini. Boleh Enggak, banget. masuk kandidat ini. Oh ya, disetujui sama anggota Mbak Nini, silakan. Boleh 50. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua sudah membacakan. Ya, Jadi bagaimana ada. dari Nah, jadi yang ini kita apa namanya coba istilahnya kita tasmi. Nah, jadi di surat Al-Insyirah itu di ayat yang pertama alam nasroh laka sadrak. Nah, kemudian di ayat kedua yang terkadang kita itu entah nggak tahu atau lupa ya. Jadi di ayat kedua itu bukan hamzah ya, tapi ain. Jadi di situ tidak dipanjangkan. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na an. Nah, di situ bukan hamzah, bukan wada'na ang. Nah, kalau hamzah baru wa wada'na ang baru seperti itu. Tapi di ayat kedua itu adalah ain. Wa wada'na anka wizrak. Yang ayat ketiga alladzi nah di sini baru hamzah. Nah di sini apabila alif bertemu hamzah atau iya atau waw bertemu hamzah maka dipanjangkan lebih dari dua harokat. Tadi ada beberapa teman-teman yang di ayat keduanya itu bacanya itu dihamzahkan, jadi makanya masih panjang. Wa wada'na anka wizrak. Yang di ayat kedua itu adanya bukan hamzah tapi ain. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nah, di sini kadang kita kesulitan qadha, jadi ubah semua. Mau dha ya qadha. Nah, di sini ada bot sama dha. Bot sama dha. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Makanya saya kenapa mencoba Al-Isra karena selain di sini banyak roknya, rok tarkik juga ada, rok tipis juga ada. Di sini uji nyalinya. Kenapa banyak gunanya juga? Banyak bacaan yang digunakan, terus kemudian ada huruf-huruf yang makhrajnya itu hampir sama. Nah, di sini ketika membacanya itu bagaimana sih yang hampir mendengar sempurna. Nah, dari pengamatan dan apa yang saya dengarkan, terus kemudian dengan seksama dan insya Allah enggak pilih kasih atau apa ya. Ini ada berapa ini yang diambil Mbak Nini? mungkin 2 Mas Wahyu. Aduh, lah 2 yang Mbak Nini ya kena. Gak akan sih. Kawis di cancel Mbak Nini kan jero. Kalau 1 nanti kayaknya sudah kelihatan ini siapa ini. Ya. Ya, mungkin gimana? 3. 3. Insya Allah aman 3. Tadi panjang nanti 1. Nah, jadi ini 3 orang ini sifatnya nanti sama ya. Jadi nggak ada yang terus kena
juara 1, juara 2, juara 3 kan ini bukan lomba karena kuis. Jadi kalau kenanya 3 orang berarti yang dapat 3 orang gitu ini ya. Ya, betul sekali. Jadi Ya, mohon. bukan siapa yang terbaik, mungkin ya yang mendekati ya. Mbak Yuni tadi nggak ada, udah turun ya? Iya, tadi sudah turun. Oh nggak ada ya. Sayang sekali kembarannya Mbak Yusi. Oke, monggo. Ya, oke. Jadi insya Allah ada 3 orang yang memang insya Allah ini bisa di ini. Ya, jadi yang pertama itu ada selamat untuk yang inisial L. Siapa L? Mbak Lusti. Lusti. Ya, Yang kedua. Selamat Mbak Lusti. Yang kedua inisialnya K. Mbak Kurnia. Oh, selamat Mbak. Yang ketiga inisialnya N itu sendiri N. Ya, siapa itu? Mbak Nabila. Ya, Mbak Nabila. Tuh, Mbak Nabila enggak ikut baca ini. Lah iya. Inisial N ngerti karena sembilan meneh sapa. Waduh, saya ini harusnya tidak ikut ini berarti. Ya udah Mbak ini karena Mbak ini baik hati silakan diberikan hadiahnya kepada yang ingin dikasih hadiah. Oke, baik kalau gitu. Untuk yang seperti siapa? Oke, baik untuk yang ketiga, insya Allah saya berikan ke inisialnya A. Mas Ahmad. Alhamdulillah. Ada 3 loh hanya. Ada Ade, ada Ahmad. Nah, berarti penentunya ada di Mas Wahyu ya. Yang mana yang dimaksud? Ayo. Loh, yang baik. Ya, jadi tadi ada sedikit sebenarnya kalau untuk membaca, kalau dilihat dari roh ya, kalau dilihat dari roh insya Allah semua sudah bagus, tapi kalau misalnya dilihat dari keseluruhan tadi kalau yang inisial A Mas Ahmad terus kemudian Mbak Ade tadi di ayat keduanya itu masalahnya dibaca Hamzah itu ya. Nggak sengaja mungkin ya. Iya. Ya, jadi sambil makan tadi. Oh, sambil makan. Wa wada'na waduh itu fatal itu banyak. Jadi banyak wa wada'na anka wizrak. Karena sebenarnya ini yang dapat hadiah itu karena Mbak Nini, karena Mbak Nini baik hati ya diberikan kepada siapa lah, dibahkan kepada siapa lah gitu. Karena kalau ini sudah bukan pilihan saya. Oke, ya ini saya anggap ini hadiah hiburan aja wes kalau gitu. Hadiah hiburan. Iya, tapi semuanya di sini pemenang semua ya. Insya Allah untuk hari ini saya berikan pada Mbak April ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, karena untuk hari ini sebagai teman kita yang baru bergabung juga di Ruang Cinta. Oh, Mas Ahmad juga baru itu, Mbak? Iya, baru. Tapi untuk Mas Ahmad, insya Allah nanti masih bisa lagi untuk mengejar untuk urutan pertama. Karena tadi saya udah bagus. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi supaya nanti di peringkatnya bisa meningkat jadi peringkat kedua atau pertama, ya kan? Bisa. Kalau nggak makan. Siap. Ya. Alhamdulillah. Oke, insyaallah nanti dari Ruang Cinta sebagai bentuk apresiasi saja. Sama-sama Mbak April. Ya. Jadi ya itu intinya mudah-mudahan ada motivasi, ada penyemangat teman-teman untuk belajar. Saya belajar, teman-teman belajar, kita semua belajar. Saya mengucapkan, di sini saya juga mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional untuk besok yang merayakan semua. Daripada besok nggak ketemu, saya juga mengucapkan di sini selamat Hari Disabilitas Internasional untuk semua yang yang merayakan, ya kan?
Ya itu sebagai hadiah dah dari Wah, RCA. luar biasa. Ya ini Hadiah. untuk teman-teman semuanya kan. Hadiah hiburan itu. Iya, kangen. Iya, luar biasa ini. Nah ini itu mungkin. Jadi jangan lupa besok bulan untuk minggu depan itu kita ngabal ngaji. Bagi yang teman-teman di sini yang sekarang ikut portal, boleh silakan ikut ngabar ya. Kalau besok yang minggu depan ini ngaji seperti biasanya. Kita besok masuk juz 24 ya? Iya, betul Mas Wahyu. Juz 24. Oke. Terus Mbak April, Mas Ahmad bisa ikut mendengarkan bergabung jika tidak apa-apa. Iya, siap. Iya, insya Allah. Mbak Ade juga mungkin kalau tidak ada halangan atau mungkin ada acara di luar bisa ikut ya Mbak Ade ya. Ya, insya Allah. Oke, mungkin sudah cukup Mas Wahyu yang ingin disampaikan ya, mungkin. dari saya insya Allah sudah cukup. Jadi saya kembalikan ke ini. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu atas hari ini untuk semua materinya. Luar biasa sekali dan semoga kita semuanya senantiasa semangat untuk belajar, meningkatkan diri untuk belajar dari berbagai hal yang mungkin kita belum tahu, akhirnya menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin tahu. Insya Allah seperti itu. Ya, Mas Ahmad, ada yang mau disampaikan? Aduh, maaf. Lagi bersih. Iya, HP-nya baru ini kayaknya ini. Enggak. Oke. Ya, sekali lagi untuk agenda selanjutnya mungkin teman-teman yang baru saja bergabung ataupun yang sudah biasa bergabung, silakan bisa bergabung di ngabar minggu depan. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Insya Allah program kita sementara ini masih hari Sabtu dulu ya. Untuk program lainnya tunggu saja untuk program kita nanti insya Allah di tahun depan dengan program-program baru lagi dan dengan semangat baru lagi dari teman-teman semuanya, dan saya juga mengucapkan semoga kita semuanya senantiasa menganggap disabilitas itu bukan ketidakmampuan tapi selalu semangat untuk menangani keterbatasan itu sebagai satu hal yang merupakan sebuah kelebihan yang luar biasa. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan portal bukan obrolan tajwid Al-Quran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul Al-Adim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfirullah. Astagfirullah. Iya, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih.